Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan mata pelajaran kesayangan kita, yaitu sains. Masih bersama dengan Pak Lukman ya. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu di kelas 5. Bagaimana anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap semangat ya belajar walaupun masih daring dari rumah kita masing-masing. Bagaimana? Sudah disiapkan alat tulis dan buku catatannya? Alhamdulillah, kalau sudah disiapkan, yuk kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita bertemu dengan materi pelajaran sains dengan tema tentang perubahan wujud benda. Ya, kita kali ini akan mengenal tentang apa saja perubahan wujud benda. Kalau kemarin kita sudah mempelajari dan mengenal apa saja wujud benda yang ada di sekitar kita, di mana wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu ada wujud padat, ada cair, dan ada juga gas. Nah, masing-masing wujud benda itu telah kita bahas memiliki sifat ataupun ciri-cirinya masing-masing yang tentu saja satu sama lain memiliki perbedaan. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa wujud tersebut ternyata bisa mengalami sebuah perubahan. Anak sekalian, dari 3 wujud benda ini, tahukah kamu bahwa setiap wujud benda tersebut dapat berubah wujud menjadi wujud benda yang lain? Nah, seperti wujud padat bisa menjadi gas, gas bisa menjadi cair, cair bisa menjadi padat, dan sebaliknya padat bisa menjadi cair, kemudian cair bisa menjadi gas, dan gas bisa menjadi padat. Nah, seperti apa ya? Yuk kita perhatikan. Yang pertama misalnya kita lihat perubahan wujud benda dari wujud cair menjadi padat. Ya, perubahan wujud cair menjadi padat. Perubahan ini disebut dengan membeku. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Contohnya adalah air menjadi es. Ya, kemudian cairan agar-agar yang dimasak ya, yang berbentuk cair, setelah dingin dia menjadi puding yang enak dimakan ya. Nah, ini adalah perubahan yang disebut dengan membeku. Kemudian sebaliknya, perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya, perubahan wujud padat menjadi cair atau disebut dengan mencair. Ada beberapa contoh, misalnya es yang meleleh ya, seperti di sini terlihat es krim ya yang meleleh dibiarkan di dalam suhu kamar atau suhu hangat. Atau misalnya mentega yang dipanaskan ya, itu akan mencair. Nah, ini adalah perubahan wujud padat menjadi cair atau yang disebut dengan mencair. Perubahan wujud berikutnya adalah dari cair menjadi gas. Ya, perubahan wujud cair menjadi gas atau disebut dengan menguap. Ya, ada beberapa contoh, misalnya uap air mendidih. Kemudian pakaian ya basah yang dijemur kemudian menjadi kering. Ya, artinya berarti air yang ada dalam pakaian tersebut menguap karena adanya panas matahari.
Nah, ini adalah contoh ataupun pengertian dari wujud benda yang berubah dari cair menjadi gas atau disebut dengan menguap. Berikutnya ada perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ya, perubahan wujud gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Contohnya adalah seperti embun pagi, ya. Kalau kita lihat di rerumputan atau di tanaman pada saat pagi hari, kita lihat tanaman-tanaman tersebut basah. Nah, basah tersebut karena adanya embun pagi, ya. Atau contoh lain, misalkan kita lihat titik-titik air pada gelas yang berisi air es. Padahal tidak ada air kan tadinya, kemudian muncullah titik-titik air tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena adanya udara, ya, ataupun gas yang mengembun, ya, yang berubah menjadi cair karena adanya suhu yang dingin. Kemudian perubahan wujud berikutnya adalah wujud padat menjadi gas, ya. Perubahan wujud padat menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Ingat, menyublim, ya. Nah, contohnya adalah seperti kapur barus, ya, yang diletakkan Umi misalkan di bawah lemari, ya, untuk mengusir kecoa, ataupun diletakkan di antara lipatan baju agar bajunya tidak bau ketika disimpan terlalu lama di dalam lemari. Nah, lama-kelamaan kita lihat kapur barus tersebut akan mengecil, ya. Yang tadinya padat dia berubah menjadi gas atau menjadi bau. Atau contoh lain adalah pewangi ruangan. Ya, kita sebut saja seperti mereknya Stella yang dia berbentuk jelly yang kalau kita gantung di ruangan, ya, dia akan mengeluarkan bau yang wangi. Tapi lama-kelamaan pewangi ruangan tersebut akan mengecil, ya. Artinya dia ada perubahan dari wujud padat menjadi gas. Ini yang disebut dengan menyublim. Kemudian perubahan wujud berikut lainnya adalah dari gas menjadi padat. Ya, perubahan wujud gas menjadi padat yang disebut dengan mengkristal. Ya, contohnya adalah saat terjadinya hujan salju. Kalau di tempat kita mungkin nggak ada ya hujan salju, mungkin di daerah yang subtropis, misalkan di Eropa, ya, di Rusia, di Jepang, ya, itu akan terjadi yang namanya hujan salju, ya. Nah, seperti ini. Atau ada juga seperti bunga es yang terbentuk di dalam freezer. Kalian pernah lihat ya? Kalau freezer itu lama sekali menyimpan makanan di dalamnya, kemudian akan kita lihat adanya bunga-bunga es. Nah, bunga es itu dari mana ya asalnya? Ya, asalnya adalah dari udara, yang kemudian udara tersebut membeku menjadi padat. Maka itulah disebut dengan mengkristal. Anak-anak, tahukah kamu bahwa perubahan wujud benda yang kita lihat tadi, yang kita bahas tadi, dapat dibagi menjadi dua bila dihubungkan dengan adanya panas atau kalor. Seperti apa ya? Yaitu yang pertama, ada wujud benda atau perubahan wujud benda yang membutuhkan panas atau kalor. Atau yang kedua, ada perubahan wujud benda yang justru melepaskan panas atau kalor. Jadi satu membutuhkan panas, yang lainnya justru melepaskan panas. Nah, seperti apa ya? Kita lihat. Nah, misalkan kita lihat perubahan wujud yang membutuhkan panas atau kalor. Di sini kita lihat ada perubahan wujud padat menjadi cair atau disebut dengan mencair. Contohnya adalah mentega yang dipanaskan, maka ia akan meleleh. Ingat tadi yang membutuhkan panas, maka mentega yang padat tadi dia bisa menjadi cair ketika dipanaskan. Kemudian yang kedua, padat menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Nah, ini adalah contohnya kapur barus.
Nah, kapur barus itu akan menjadi gas ya atau menyublim ketika udara kamar atau udara yang cukup hangat, yang menjadikan kapur barus tersebut lama-kelamaan akan menyublim. Kemudian wujud cair menjadi gas atau kita sebut dengan menguap. Nah, biasanya ya air yang menguap itu karena dia mendidih. Sedangkan untuk menjadikan air itu mendidih, dia membutuhkan panas ataupun kalor. Nah, ini beberapa dari 3 wujud tadi, perubahan yang membutuhkan panas. Kemudian selanjutnya ada perubahan wujud yang justru melepaskan panas ataupun kalor. Contohnya, misalkan zat cair menjadi padat atau disebut dengan membeku. Contohnya, ya perubahan air menjadi es. Nah, air bisa menjadi es itu kan membutuhkan dingin, artinya dia justru melepaskan panasnya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan gas menjadi padat. Contohnya tadi pembentukan bunga es di dalam freezer, ya. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya udara dingin. Artinya panasnya itu dilepaskan, ya, oleh benda sehingga dia bisa menjadi mengkristal. Kemudian perubahan gas menjadi cair juga melepaskan kalor atau panas, ya. Seperti apa tadi? Seperti titik-titik air pada gelas yang berisi air es. Nah, berarti dia justru melepaskan panasnya karena dia justru mendapatkan dingin. Ya. Nah, ini adalah 3 perubahan wujud yang melepaskan kalor ataupun panas dalam perubahannya. Anak sekalian, itulah tadi yang kita lihat perubahan wujud benda ya dari 3 wujud benda yang ada, padat, cair, dan gas. Seperti kita lihat, ini sebuah rangkumannya. Ya, perubahan wujud benda adalah misalkan tadi padat menjadi cair disebut mencair, cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian cair menjadi gas disebut menguap, kemudian gas menjadi cair disebut mengembun, dan padat menjadi gas disebut menyublim, dan serta ada gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, ini adalah sebuah diagram yang bisa memudahkan kita untuk mengingatnya. Ada 6 perubahan wujud benda, ya, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, anak sekalian, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita kali ini. Ya, silahkan kalian pelajari lagi dan kemudian kalian pahami lagi tentang perubahan wujud benda tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak semuanya, cukup sampai di sini pelajaran kita. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya.